orasi dari perwakilan perempuan muda Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestina, Palestina, Merdeka! Palestina, Merdeka! Israel, Lanatullah! Israel, Lanatullah! Israel. Lanatullah! Sebagai kaum ibu yang tidak muda lagi saat ini, yang kami miriskan adalah terbunuhnya bayi-bayi yang memang dia harus hidup. Dia masih punya kesempatan untuk hidup. Dan ketika bayi itu masih hidup, ibunya pun sudah tidak ada. ASI yang seharusnya ia dapatkan sudah tidak bisa lagi dia hisap. Ayo kita bersama-sama berdoa karena kita tidak bisa untuk berjuang ke sana sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan yang merasakan bagaimana rasanya kita kehilangan anak dan bagaimana ketika seorang anak itu kehilangan seorang ibunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orasi-orasi sudah boleh dibacakan dari berbagai wilayah di Indonesia di Universitas Muhammadiyah. Kita juga masih bersama dengan Bang Nahra dan juga Ustadz Bahtiar Nasir. Ini mungkin saya mau ke Bang Nahra. Bang Nahra, begini, banyak pendekatan terhadap isu geopolitik antara Palestina dan juga Israel. Nah, Bang Nahra sendiri melihatnya seperti apa? Ini kalau dari lingkup rakyat biasa ya, seperti kita mungkin rakyat sipil, pendekatannya seharusnya seperti apa? Karena banyak juga yang memicu kontroversi. Seperti ada yang berkata bahwa seharusnya Israel dan Palestina ya sudah wilayahnya dibagi saja. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak bisa karena itu memang dari lahir, dari awal mulanya adalah milik Palestina. Tapi dua-duanya mengklaim wilayah yang sama. Pendekatan seperti apa nih Bang Nahra melihatnya? Memang ada ide dua negara. Palestina kenceng otot ya, nggak bisa begitu. Meskipun sebagian akan menyetujui itu, tetapi kalau saya sendiri, kami berkeyakinan Israel itu harus kembalikan pada pemilik awalnya. Israel itu kan yang dijajah, tapi media-media Yahudi itu membalik fakta seolah-olah itu Palestina yang dijajah dan dia memberontak. Nah sekarang Israel panik karena media-media yang mereka pakai untuk membohongi dunia, hampir 90% media ini dikuasai oleh mereka. Sekarang ini mulai gagal. Tanda-tanda kegagalan adalah ketika dunia mulai tidak percaya pada Israel. Dan kemarin baru saja Israel menutup Al Jazeera. Ditutup. Itu sudah paniknya sudah tingkat level tinggi itu. Kenapa? Semula dia menjunjung tinggi asas-asas cover putset, asas keadilan, berkeseimbangan, kemudian dan lain-lain lah. Seperti kita punya Dewan Pers. Tapi mereka kemudian nggak bisa memegang lagi kendali media ini. Maka dengan ditutupnya Al Jazeera di Israel, itu menandakan bahwa tingkat kepanikan Israel terhadap pengendalian media ini sudah susah. Oleh karena itu geopolitik yang digembar-gemborkan selama ini bahwa Israel harus memiliki negara sendiri, Palestina sendiri, kemudian dibagi dengan dengan tembok setinggi itu. Saya yakin itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kembalikan pada haknya. Jadi Palestina harus hidup bebas, hidup terlepas dari ketertekanan, terlepas dari ancaman, gangguan, tantangan, hambatan yang dilakukan oleh Israel. Israel harus tahu diri. Dia datang ke Israel itu dalam rangka untuk nitip. Kalau orang Indonesia itu ada namanya itu apa ya? Ya orang-orang aku pinjam tanahmu dong, aku mau mendirikan rumah di sini. Kalau di Indonesia itu hanya sebentar 1 tahun 2 tahun boleh. Tapi kalau seumur hidup dia harus beli. Okay. Tapi yang terjadi di Israel adalah lebih dari itu, karena dia tidak bisa keluar kemana-mana, karena keyakinannya begitu, dia membunuh, menggenosid, membunuh etnis, cleansing etnis dan seterusnya, sehingga Israel bukan saja menjadi penjajah, tapi dia menjadi pembantai manusia terburuk abad ini. Bahkan mungkin seluruh abad kalau nggak segera hancur gitu kan, akan menjadi apa ya itu negara yang paling tak beradab sedunia. Seperti itu. Ustadz, pertanyaan yang sama juga. Ini Anda melihatnya bagaimana pendekatan seperti apa yang seharusnya dilakukan? Ya kita lihat sejarah saja di bumi itu berdasarkan teks langit maupun peristiwa dunianya terjadi perdampingan itu ketika Islam yang berkuasa. Ketika non-Yahudi yang berkuasa.
baru terjadi berdampingan di situ. Ya kita telusuri mulai dari, kan itu tanah Yakub ya, yang gelarnya Israel. Baru kemudian mereka berada di Mesir, kemudian ingin kembali tapi tidak mau berjuang, lalu kemudian hidupnya mendiaspora di Padang Tis selama 40 tahun, boleh balik selama kembali ke agamanya di sini, boleh. Dari bersama suku Amalek, secara beruntun terus begitu. Yang terjadi di sini adalah peperangan, pengusiran, siapa yang berkuasa. Peperangan, pengusiran, siapa yang berkuasa. Terus apa yang digambarkan dalam Al-Quran itu, kalian akan melakukan kerusakan 2 kali di muka bumi, itu akan berulang. Dan jadi nggak ada teorinya seperti misalnya tadi, Yerusalem Barat, Yerusalem Timur. Mana mungkin yang penjajah sama terjajah gitu perasaannya, hidup berdampingan. Nggak mungkin itu teori, tapi ya orang Palestina barangkali kalaupun menerima, misalnya Hamas menerima, ya udah terima dulu deh, yang penting aman dulu. Tapi selebihnya nggak mungkin teori itu terjadi. Lalu ada lagi tawaran, tawaran Trump, proposal Trump. Begini aja deh, kalau mau damai Timur Tengah, orang Palestina nggak usah berpikir untuk kembali, kami siapkan tanah 4 kali lipat di Sinai, oke? Dan akan dibangunkan oleh Arab. Jadi yang memberikan tanah itu Mesir, Arab yang membangun, keamanan dijamin oleh Amerika dan sekutunya, bahkan replika Al-Aqsa kalau perlu dibuat di Sinai. Mau nggak tinggal di situ? Ya nggak mau lah. Satu, mereka menuntut yang namanya hakul audah. Kami tidak akan pernah mau kehilangan hak untuk kembali ke negeri kami. Kalau peribahasa kita, hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang lain, lebih pilih di negeri sendiri. Nah ini bangsa ini terkenal memang Samidun. Kuat. Tegar gitu. Bayangkan berapa itu yang dibantai sekarang. Ya. Tapi saya begini, 2.000 orang di Amerika udah ditangkepin, nggak masalah tuh, malah mereka berani. Jadi ada trigger baru yang terjadi sekarang. Baik. Ya, Ustadz Bang Nahra, ini juga yang mungkin menjadi pertanyaan ya. Apa sih sebenarnya kan dampak konflik ini berkepanjangan ya? Ya. Mungkin bisa dilihat juga upaya memitigasinya yang terbaik itu seperti apa. Mungkin kita bisa membahasnya ya sedikit, tapi nanti usai jeda berikut ini kami akan kembali sesaat lagi.